Shalom sahabat WB, dimanapun saudara berada. Saya Marlin Luwuk Sumaiku dari Pontianak. Dunia sedang bersedih dan menderita sengsara. Bukan hanya masalah makan dan minum, bukan juga hanya masalah pekerjaan dan keuangan, ataupun masalah ekonomi. Tapi hal yang paling menyakitkan dan yang menyedihkan di saat kita ditinggalkan oleh orang yang sangat kita cintai, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Hal yang sama mengejutkan saya ketika secara tiba-tiba Tuhan mengambil suami saya, Pendeta Iwan Luwuk, pada saat melayani firman Tuhan di gereja. Beliau sehat, tidak sakit, dan dalam keadaan fit, karena tidak ada keluhan sakit selama ini. Namun dalam kesedihan dan kepedihan hati saya, dalam situasi, kondisi keadaan yang sesulit apapun, separah apapun, dalam kondisi corona seperti ini, kondisi yang sangat tidak baik, tapi mulut saya tetap berkata, Tuhan Yesus, Kau sungguh amat teramat baik. Bahkan dalam masa-masa seperti ini, Tuhan banyak berbicara kepada saya lewat kebenaran firman Tuhan, lewat janji-janji Tuhan yang diberikan kepada saya. Ada 4 poin yang saya catat di sini. Yang pertama, terdapat di dalam Ulangan 31 ayat 6 dan 8. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sekalipun suami meninggalkan saya, bahkan juga orang tua saya meninggalkan saya, bahkan mungkin di antara saudara kehilangan orang-orang yang sangat engkau kasihi, ingat firman Tuhan ini. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan gemetar. Berjalanlah bersama Tuhan dan alami kuasa Tuhan yang luar biasa. Hal yang kedua, 2 Korintus 12 ayat 9a. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam keterbatasan dan kelemahan saya, sebagai single parent, juga sebagai single mother, justru saya melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna atas hidup saya. Saya bisa melakukan banyak hal walaupun sangat terbatas. Mengunjungi panti asuhan, membagikan sembako kepada hamba-hamba Tuhan, bahkan bersaksi dan berdoa buat jemaat yang saya layani secara online. Dan yang ketiga, terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Seberapa besar yang bisa engkau tanggung. Namun janji Tuhan, ketika kita diizinkan untuk mengalami pencobaan, untuk mengalami ujian dari Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan melebihi kekuatan kita. Bahkan Dia memberikan jalan keluar buat kita. Amin. Sehingga kita bisa menanggungnya. Hal yang keempat dan yang terakhir, di dalam 1 Petrus 5 ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Tidak akan selamanya kita mengalami kesedihan dan penderitaan. Karena itu Tuhan izinkan hanya sekejap, hanya sebentar,
seketika saja waktunya. Badai pasti berlalu. Tetap terus pegang janji Tuhan. Berjalanlah dengan iman dan alami kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan. Jadilah bijak, jadilah bejana yang berkarya, dan jadilah teladan. Mari kita serukan bersama. Wanita bijak, wow, apakah saudara luar biasa? Yes, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Jesus reigns.